Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Selamat datang di EMI Podcast, mengedukasi, memotivasi, dan menginformasikan. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, gimana sih cara anak akselerasi itu bisa memanage waktu mereka belajar? Dan pernah nggak sih kalian mikir, gimana sih rasanya bisa merasakan lulus 2 tahun? Nah, ayo kita simak bersama-sama kisah mereka. Jadi di sini ada siapa aja nih? Halo semua, perkenalkan nama saya Sofia Harisana Nasution. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdurrahman Agung Nasution. Halo semua, nama saya Ahmad Adiapta Nasution. Kami bertiga ini Nasution. Ya. Pantas ya kemarin. Oh iya, Triple Nasution. Keren banget. Ya Allah. Bener juga ya. Oh iya. Keren. Oh iya. Podcast pertama Triple Nasution ini mah. Iya, 3N. 3 Iya, betul. Oh iya. Iya. Jadi, ini ya topik pembahasan pertama itu pembukaannya itu. Kalian ini kan tiap hari tuh ngerjain UKBM, ya kan? Mungkin awal-awal kalian masuk percepatan itu bakal ada motivasi kalian gitu kan. Tapi lama-kelamaan pasti motivasi kalian tuh bakal hilang. Nah, terus apa yang membuat kalian terus berpacu tanpa motivasi tersebut? Apakah kalian tuh nganggap motivasi itu nggak ada? Or silakan, Apakah Kak. kita terpaksa? Sangat terpaksa, sangat. Oh my God. Jujur kalau menurut saya, masuk akselerasi itu ya keputusan sendiri. Jadi apapun resikonya ya harus ditanggung sendiri kan. Oh iya. Kebetulan awalnya masuk akselerasi itu bukan karena kemauan sendiri, cuman karena anjuran dari mama. Why not? Coba aja. Dan ternyata so far nyaman sama lingkungannya, sama cara belajarnya. Meskipun kadang agak merasa ke pressure sama waktunya yang dipersingkat. Jadi kayak belajarnya lebih diforsir gitu. Itu sih. Gini, tadi Opi kan ada bilang kebetulan lingkungannya juga enak. Nah, maksud Opi, lingkungan yang enak itu bagaimana dan lingkungan yang nggak enak itu bagaimana? Apakah ada dulu masalah with someone sampai bilang sekarang lingkungan enak gitu? I know your problem is Saingannya toxic atau bagaimana? yes. Jadi kalau menurut saya lingkungan itu kan tergantung masing-masing ya. Mungkin di suatu lingkungan saya merasa nyaman, cuman belum tentu orang lain tuh sependapat sama saya. Jadi kalau menurut saya lingkungan di Axel ini oke banget karena teman-temannya juga nggak toksik, maksudnya. Sevisi ya, pandangannya Iya. sama. Terus kalaupun ada persaingan ya secara sehat aja sih. Lagian juga kalau misalnya ada kayak kerja kelompok gitu-gitu saling membantu. Mungkin karena orangnya juga sedikit ya, jadi sangat meminimalisir adanya numpang nama di kelompok gitu. Iya, itu sih. Karena dulu struggle saya pas kelas 10 itu setiap kerja kelompok banyakan yang numpang nama kan, Rel? Yes. Itu jadi kayak yang ribet sendiri yang satu orang doang gitu. Cuman masuk sini alhamdulillah bisa bagi-bagi Iya kerja ya, sih karena orangnya lebih juga nikmat dikit. ya. Iya. Meninggalkan informatika. Banyak saya sebenarnya tinggalkan setelah saya masuk itu percepatan ini. Oh, jadi Tapi banyak dikorbankan. banyak banget Bang. Mulai dari itu robot. Apa lah? Ada. Dak sahat gak pernah bolos kan? Wis, nggak pernah bolos dan saat. Wis, keren. Oh. Cuy dong namanya. Ya, jadi apa? Enggak cuy waktu. Cuy. Iya dong. Enggak curi. Oh, berarti emang udah ada jadwal disisihkan ya buat KKD? Iya, memang. Oke. Mana Mantap, dong? Apa? Momen waktu yang Mana ada? Sekaligus buat bahas KKD nih. Emang KKD itu se-worth it apa sih Bang Ahmad? Wah, Bang Ahmad ini kan sudah berpengalaman supaya Bang Ahmad KKD garis kelas. Disisihkan waktu untuk KKD. Supaya adik-adik kita itu lebih tertarik join ke KKD yang kegiatan itu sangat positif gitu. Ayo aja. Ayo aja adik-adik kita Bang Ayo. Ahmad. Mari KKD. Gitu kan? Begitu doang. Maksudnya ajaknya itu ada persuasifnya dong. Persuasifnya dong. Ayo. Ayo ajak. Aku juga bisa. Iya. Ayo percepatan. Ya, saya setuju.
setuju. Tapi anak kelas 10 sekarang nggak ada lagi percepatan kan. Iya. Gak jadi berarti. Udah nggak ada, iya nggak ada. Karena kurikulum merdeka gitu. Oh. Tapi mereka katanya kan nggak ada UKBM ya. Tapi ada berlaku shock. Ternyata mereka ada LKPD. Tetap sama aja sih sebenarnya. Beda. Namanya beda. Iya sama. Iya. Sama aja. Tadi yang KKD belum. KKD. Iya, Coba. Ya, lanjut KKD yang serius nih. Yang tentang KKD ini sebenarnya. Kalau saya pas pertama kali masuk KKD itu merasa wah karena Wah. pada saya Seneng ya, happy ya. iya happy karena bisa temu orang-orang yang ngomongnya nggak toksik sebenarnya. Oh, Karena- Islamiyah. Iya Islamiyahnya dapet. Ya. Nah jadi dalam berorganisasinya juga pun ada itu tidak terlalu memaksakan gitu. Jadi kayak mana Pure bilangnya dari dia hati. jadi- Mana baik, mana jadi benar. pingin sukarela gitu untuk KKD ini. Iya benar. Karena walaupun dalam keadaan yang buruk sekali mereka tetap senyum lu kadang-kadang Orang baik, temenan sama orang baik gitu ya. Nah, jadi dapat dia rasanya gitu loh. Walaupun tergantung kepemimpinannya juga sih. Yang tahun ini saya belum tahu. Jadi saya nggak bisa katakan secara Oh, keseluruhan. berarti Bang Aman ini bilang berdasarkan kepemimpinan tahun lalu ya. Tapi kan Tapi pasti bakal nggak jauh iya. beda baiknya. itu betul. Hmm. Nah, apalagi pas lagi daksahat itu tuh diajarkan cara bertata hidup yang baik gitu, cara bermasyarakat yang baik. Apalagi kan daksahat ini kan tujuannya juga memberikan dakwah Islamiyah ke tempat-tempat yang jarang itunya muslimnya itu beribadah atau bahkan tidak ada muslim sama sekali. Nah, jadi adabnya juga diatur di sini. Dakwah ya sana. Iya, dakwah. Jadi ya banyaklah manfaatnya gitu. Apalagi untuk menumbuhkan keberanian tuh sangat tinggi dalam itu. Membuat KKD. keberanian kita ya, Iya. mendewasakan kita dalam hal Islamiyah. Betul. Ayo join KKD. Ayo join KKD. Join KKD. Join aku juga guys. Udah nggak ada. Tapi Bang. tak ada. Ada. Woi. Berharap ada sih. Untuk adik-adik tahun-tahun kemudian, kalau ada kelas akselerasi, pesannya apa Kak? Join ya. Join ya. Atau malah jangan. Cobain deh. Coba ya. Rasanya gimana? Heeh. Rasanya gimana? Rasanya. Rasanya. Iya. Satu kata. Rasa di aksel. Silakan. Ladies first. Dari yang paling kiri. Dari tadi gitu. Rasa masuk Axel ya? Iya. Satu kata. Satu atau dua kata lah. Satu atau dua kata. Boleh. Worth it sih. Worth it. Iya. Wow. Boleh. Dua kata. Seru. Seru. Aku nak balik. Oh iya. Aku nak balik 3. Iya, Oh, iya. apa satu dua tiga. Tak apa. Satu dua tiga. Yang penting ada angka satunya ya. Oh iya. Iya. Tuh. Aku mau nanya nih, kan kalian udah masuk kelas Axel. Terus apa sih dampak kehidupan sosial kalian pas kalian masuk kelas Axel ini? Kayak misalnya teman-teman kalian apa gitu, kayak memandang kalian tuh beda nggak gitu? Atau kehidupan sosial lah gitu, pertemanan kalian gimana? Gimana? Terus apakah kalian ada ngerasain ada yang iri nggak gitu apa yang kepada kalian? Ada yang iri nggak? Iri. Iri. Jawab pertanyaan Icin dulu. Oh. Silakan. Gimana ya? Kalau berdampak sama sosial, kadang-kadang saya ngelihat ada orang-orang yang kayak ngelihat kami bukan manusia gitu. Wah. Nah, jadi kayak kalian kan percepatan gitu kan, pasti bisa ini, bisa itu. Kami tadi kayak mana ya? Kami kalau misalnya nggak dianggap manusia itu, kami tetap manusia lah guys. Tetap merasakan Iya, capek, kami letih tetap belajar. capek. Jadi jangan ngerasa karena kalian bukan monster, jadi kalian nggak bisa belajar giat. Jangan. Mereka juga capek. Oh makanya. Betul. Kita ini manusia biasa. Perlu makan nasi. Oke. Ya, kan betul kan? Kode. Enggak, bukan itu. Oh, bukan itu. Oh, tapi tak apa, dari sekolah kan? Nasi bungkus depan. Mau. Udah makan kok, udah makan. Oh, makan. Udah makan. Udah makan. Iya, sini ya 3 biji ya. Boleh. Beli. Nasi bungkus depan 3 biji beli. Jangan betul, Bang. Nanti jangan. Serius ini. Jangan. Tapi deh. Udah, sumpah tadi. Bukan gitu maksudnya. Gak apa-apa. Pakai ayam ya semua ya. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Aduh, mati aku. Ada ngomong. Gak boleh. Jalan aja. Oh my god. Jangan. Oke. Rezeki nggak boleh ditolak. Maksud. Nah, beliin 3 bungkus ya.
Ayo. Nah, ayo lah. Oke. Sebenarnya kami bilang makasih. Arigato gozaimasu. ya enggak. Ini dari apa? Dari MPK ini kan? Oh enggak, dari Parel. Oh, dari Sebenarnya MPK. Oh, sebenarnya kami udah pesen konsumsi. Belum datang. Udah sih, udah tadi baru aja. Oh iya. Iya, udah. oh iya, masih dibeli udah. Oh beli aja nggak apa-apa. Beda konsumsinya. Yang kami pesen tuh kue. Oh, iyalah, apa tuh? Oke, balik ke laptop. Balik laptop. Gila Muhammad. Gimana? Aduh. Tuh. Saya juga kan juga punya banyak kawan nih sebenarnya. Ya kawan, tapi bukan deket-deket kali sebenarnya. Ya nggak bisa saya bilang deket juga. Tapi kalau misalnya saya lewat depan orang tuh pasti orang tuh ya sapa lah pasti ya. Kadang-kadang juga nanya kalau misalnya bagaimana kabarnya, baik nggak gitu. Kayak percepatan tuh gimana sih? Saya juga harus jelaskan ulang kepada mereka konsep percepatan. Capek bagaimana. terkadang jelasin sama orang yang nggak tahu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya nggak masalah. Gitu tapi pemikirannya, Ci. tapi saya ada masalah nih. Ada kawan saya yang cewek ini kan. Oh tahu aku ceweknya yang mana? Tahu. Nggak bukan itu. Oh, Ada bukan kawan itu. dia, Oh, kawan dia. Oh, bukan itu. Ada. Nah, gini, setiap kali aku lewat, aku harus sapa. Kenapa harus apa? Iya, gara-gara kalau misalnya nggak disapa, oh iya sombong nggak? Those people is really very toxic lah. You must cut off Nggak lah. apa-apa. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena agak lucu-lucu aja sama kami. Tapi itu kadang-kadang kalau lagi sama kawan saya kan ada anak 10 juga, ada 10 juga kan di kelas saya. Nah, jadi kami berjalan berdua, nanti ada kawan kami kelas 10, ih itu ya sombong ya, nggak nyapa-nyapa ya. Padahal kami niat orang tuh setiap hari, dan kami juga nyapa orang tuh setiap hari. Sekalinya kami nggak nyapa, itu aja sombong aja. Apalagi pas kita lagi capek gitu Iya, kan. sebenarnya buat lucu-lucuan aja sih orang itu sih. Kami juga paham. Tapi lucu aja. Curahan hati ya guys. Curhatan hati. Know that. Jadi tolong ya yang merasa ini jangan bilang seperti itu ya. Tak apa. Jelaskan Oh, saja. Oh, tak apa. Tak apa. Lucu saja sama saya. Nih. Nah, oke. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Oke, ngomong-ngomong soal kuliah, apa sih sebenarnya rencana kalian di masa depan? Kuliah Iya. atau mau mengejar karir apa gitu? Atau ada nih yang bapaknya itu pembisnis, jadi mau lanjutin bisnis bapaknya. Bisa jadi. Kayak Icin nih mau langsung masuk. Dari kiri. Selalu dari kiri. Oh iya. Sebenarnya setiap guru yang masuk ke kelas akselerasi itu pertama kali pasti ditanya, udah ada kepikiran belum mau lanjut kemana? Ya. Dan kalau kalian belum tahu, rata-rata kami itu pada mau ke kedinasan. Iya, stan, ada yang mau ke STIS, Akmil, gitu-gitu. Cuman kebetulan kami bertiga pengennya ke Univ. Triple N kita mau kayak Unis ya. Kami selalu kompak. Kompak. Kalau saya pengen sih ambil kedokteran. Selain kedokteran, sumpah nggak kepikiran mau masuk apa. Cuman kan pasti masuk kedokteran univ mana susah kan. Jadi kadang minder juga mikir, alumni yang segini pintarnya aja belum tentu gampang, apalagi aku. Itu sih yang selalu mikir. Nanti Farel mau masuk FKUGM 2026. Aku, Kalau mau kita ya. Iya, kalau mau bareng ayo. Agung masuk mana, Agung? Gue masuk mana? Masuk mana ya? ITB, ITB. Spoiler nggak ya? Spoiler aja. Jangan takut. Iya guys. Biar aku nggak salah tahu. Jangan takut buat Amat dulu deh. show your Kamu lah. Apa ya? Insya Allah sih mau masuk teknik industri, tapi belum tahu mau di mana. Amin. Doain ITB aja dong, lah ya. langsung gas ITB. dan industri. Pasti Iya, bisa. guru aku bilang begini kan. Sebenarnya kalau mau terjun ke lapangan, bagusnya ke ITB aja. Tapi kalau mau jadi dosen-dosen, mending di UI aja deh. Mereka lebih banyak teori soalnya. Gitu pengalaman dari guru aku yang udah nyoba di ITB. Advice dulu. Oh my God, Bisa dicoba. keren. Weh, Oh, baca. Hubungan dengan teknologi juga, ya lebih ke arah cyber security atau computer science sebenarnya. Hebat. Ya, tapi universitasnya juga belum tahu di mana. Insya Allah di luar negeri itu. Wah, amin. Amin. Aku juga mau nanya nih. Sebenarnya apa sih pengaruh kelas akselerasi ini dengan masa depan kalian kayak kuliah kalian gitu? Ada nggak membantunya gitu? Misalnya dari manajemen waktu atau ada dari pelajaran gitu yang membantu kalian nanti pas kuliah gitu? Ada nggak gitu kalian ambil hikmahnya, ambil pelajarannya gitu di kelas aksel ini? Apakah lingkungannya? Apakah manajemen waktunya gitu? Kepo banget nih.
Pengaruhnya. Ini kita udah macam berbicara sama mahasiswa baru ya. Wah, amin. Tahun depan. Amin. Pengaruh ya. Kalau menurut saya pengaruh mungkin di manajemen waktunya kali ya. Karena mungkin udah dibiasakan apa-apa tuh harus sebisa mungkin selesainya cepat gitu. gercep. Mungkin nanti pengaruhnya di situ sih kalau di perkuliahan. Cuman kalau ilmu insya Allah pasti ada sih pengaruhnya. Cuman belum tentu karena kan sekarang semua dipelajarin. Cuman nanti kan di perkuliahan pasti ada satu yang difokuskan kan. Iya, kalau menurut saya di manajemen waktu sih. Meskipun kadang juga suka nunda-nunda masih, cuman ya lebih baik lah daripada dulu. Of course. Kalau saya senang sih, kan masuk percepatan teman-temannya ambis, kita keluar dari zona nyaman. Jadi kayak kalau misalnya lo nggak bisa ngikutin, ya ketinggalan gitu. Iya betul. Terus apa ya? Sudah masuk percepatan, jadi sadar nih. Sebenarnya kita tuh kalau misalnya yang di biasa atau belajar biasa di kelas biasa, ngerasa ternyata kadang-kadang kita masih ada malasnya gitu loh. Tapi Baru. agak tertantang ya. Maksudnya ternyata levelnya level easy gitu loh. Bun, tolong masukin sini. Bentar. Gini, maksudnya ada yang masih bisa kita tingkatin lagi kalau misalnya di kelas biasa. Karena kita masih ngerasa It's too easy. iya terlalu mudah gitu. mudah. Setelah masuk percepatan saya sadar kalau misalnya ternyata diri saya yang dulu tuh kurang banget. Jadi kita kayak ternyata selama ini ternyata aku main di level easy gitu. Ya pasti. Ini bisa naik lagi. Iya, jadi ayo masih bisa gitu. Jadi buat kalian yang di kelas biasa, kalian bisa lah Cari kesibukan cari ya. kesibukan lain. Join MPK deh. Kalau percepatan nggak ada, join MPK. Join MPK ya. MPK sangat bagus deh. Buktinya yang MPK pinter-pinter. Pinter-pinter ya. Amin. Asli. Karena dari yang Agung bilang juga kan, memang orang yang nggak pernah mau buat keluar dari zona nyamannya, dia nggak bakal pernah tahu juga betapa luar biasanya diri dia. Iya. Maksudnya diri kita semua itu luar biasa. Maka ayo keluar zona nyaman biar tahu bahwasanya kita itu luar biasa. Ayatnya ada nggak? Ada ayatnya apa? Lama. Aduh. Bahkan merubah suatu kaum. Oh iya. Tidak akan dirubah suatu kaum kecuali dia itu merubah nasibnya sendiri. Aduh, lupa bahasa Arabnya. Iya. Nah, jadi gini, aku penasaran nih. Walaupun kalian nggak punya motivasi, ada mungkin beberapa ya kan seperti Unif. Tapi kan punya nggak sih kayak dark philosophy, kayak sesuatu yang motivasi yang benar-benar ngepacu kalian nih sampai sekarang bisa bertahan sampai titik ini. Apa kalau boleh tahu? Waduh. Motivasi yang benar-benar nggak boleh ada orang tahu. Boleh nggak sedikit? Ya, kalau nggak boleh tahu nggak boleh tahu lah. Maksudnya nggak boleh ada orang yang tahu. Maksudnya Boleh nggak? kalian keep it secret, nggak ada yang boleh tahu. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, boleh gitu. Kan belum ada yang pernah nanya gini kan? Nah, bolehlah. Motivasi, jadi bisa apa aja ya. Iya, yang benar-benar kalian jalanin dari dulu sampai sekarang. Kakak kalian mungkin punya kakak atau punya adik gitu yang mau kalian buat bangga kayak nanti di masa depan dibilang ini adik gue nih kelas percepatan nih gitu. Waduh. Mikirnya kan dari kanan, udah lah ya, dari saya aja. Kalau saya sendiri motivasinya sih biar cepat kaya. Udah dibilang tadi dari awal. Iya. Kan? Benar. Cepat kaya. Banyak Kaya. terus punya duit lu. Iya, realistis. Fulus. Kemarin Fulus uang, duit. Selain itu juga saya ingin membanggakan orang tua saya juga sih sebenarnya. Karena kayak dari dulu tuh dari kecil sebenarnya saya kurang membanggakan orang tua menurut saya. Jadi buat adik-adik yang atau teman-teman yang masih membangkang sama orang tuanya, dengerin. Hidup hanya sekali. Ya, orang tua juga hidup sekali. Ya, mereka juga pertama kali loh kalau jadi bisa orang tua. Maksudnya apa itu? Join MPK. Join MPK. Tahun depan Axel nggak ada, jadi join MPK. Insya Allah ada sih. Saya berharap ada. Oh, berharap berharap ada. ada. Berharap ada. Ada. Enggak lah, tahun ini kan nggak ada. Ya, Tahun depan maksudnya kan angkatan ini. Oh iya. Iya. Ini motivasi masuk percepatan boleh.
Boleh. Agak lucu sih sebenarnya. Gak apa-apa. Nggak lucu. Terkadang- pasti gitu. Nanti ditungguin. Terkadang yang seperti kita anggap lucu itu ternyata hal yang luar biasa bagi orang lain. Jadi bunda saya bilang gitu kan, katanya ayah saya tamatnya SMA itu umur 17 tahun. Oh. Jadi bunda saya juga tamatnya 17 tahun. Oh, iya, Abang iya. saya tamatnya juga 17 tahun. Masa Rahman 18 tahun. Iya, masa gitu. 18 tahun. Masa kalah dong, ini saya harus ada kesempatan. Gimana sih motivasinya? Oh Masuk iya. kesempatan. Kalau Sofi gimana? Sofi gimana? Kalau saya motivasi yang betul-betul Menjaga diri kuat sampai mendalam sekarang. gitu sih enggak sebenarnya, cuman aku selalu mikir kayak you only live once sama never try never know. Jadi Oke. pas mama bilang kakak ikut aja lah percepatan, mana tahu nanti nyaman gitu-gitu. Terus sampai sekarang tuh mikir juga, iya ya kalau misalnya nggak masuk percepatan gimana ya, takut nyesel gitu loh. Jadi ya kalau nggak dicoba kan nggak bakal tahu. Yes, we never Itu know. meskipun kadang kalau misalnya lihat teman-teman pergi gitu-gitu kadang iri-iri dikit lah, kayak terus mikir ini udah mau tamat sedangkan teman-teman baikku, teman-teman dekatku itu masih pada sekolah, jadi pengen bareng lagi kan. Cuman itulah resiko, Iya. you only live once. Iya, betul. You only live once, so make a good choice. Iya. Right. Aku mau nanya lagi nih. Kalian kan kayak hampir setiap saat tuh belajar terus. Iya, kami Bener. ada julukan hantuman. Keren. Kalau tahun lalu tuh, tahun lalu Under under instruction ya. Dalam perbaikan tahun lalu. Menurut kalian apa sih metode pembelajaran yang paling efektif nih? Atau nggak punya, atau cuman ngerjain tugas-tugas terus. Yang penting siap sebelum deadline. Mungkin ya Farel udah tahu kalau misalnya dari kelas 10 saya tuh kalau udah mapel hitungan, matematika, fisika, Nyatet pokoknya nomor 1. segala yang ada hitungannya tuh saya sebenarnya kurang. Yes, Iya. actually yes. Makanya saya dileskan privat gitu sama mama. Jadi supaya ya nggak ketinggalan kali lah. Cuman kalau saya jujur, saya lebih suka belajar itu mapel-mapel yang hafalan. Kayak misalnya biologi, itu saya sangat tertarik sama biologi. Karena kan mostly hafalan, terus konsep gitu-gitu kan. Daripada matematika gitu. Meskipun ya matematika itu penting, cuman kalau saya tipikal yang cepat ngapal. Cepet. Terus kalau misalnya biar ingat, nggak gampang lupa itu iya kayak kata mereka selalu dicatat. Jadi kan kadang ada penjelasan yang dari guru yang nggak ada di buku kan. Nah, terus pun guru pun kadang ngasih soal ujian itu ya dari yang apa dia penjelasan bilang, dia. yang nggak ada di Iya. buku, tapi pernah dia bilang pas ujian itu. Kayak Kadang contohnya Yanda Zaki. Yanda Zaki itu kalau ngejelasin kan selalu detail. Yes. Dan yang dimasukkan ke ujiannya itu yang Apa penjelasan yang dia dari bilang, dia. kan? Iya. Tuh, makanya aku selalu nyatet. Sama aku tipe yang belajarnya audiovisual sih. Jadi kalau baca buku doang nggak bisa, Oh iya. nggak masuk. Iya, harus dijelasin sama harus dengar gitu. Itu sih kalau aku. Kalau saya kebalikan dari Sofi. Susah ngapal. Oh, tentang apa? Jadi kalau saya metode belajarnya biasanya saya lebih ke arah memahamin konsep sebisa mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya mau hafal sesuatu itu konsepnya gimana, baru bertahap. Nanti ngejelasinnya pakai bahasa. Ada flow chartnya ya. Iya, ada flowchartnya, benar-benar. banget sih. Kalau Ahmad gimana? Gimana? Kalau saya Opi mencatat, Rahman memahami, paham konsepnya awalnya. iya sih sama sih kayak Agung sih. Saya pelajarin awal dari dulu. Kalau misalnya matematika dalami dulu perkalian bagaimana, pembagian bagaimana. Kadang kalau misalnya ngerjakan aljabar tuh pembagian kadang-kadang lupa loh. Iya sih. Yang kanan ke kirinya yang kayak mana itu juga kadang-kadang Sometimes we lupa. forget. Iya, Kayak ngeblend ya. pakai Lupa gitu. gitu. Setuju. Jadi ya kalau misalnya pun belajar yang tidak eksak gitu ya, misalnya Quran hadis loh. Belajarin dulu dia dasar dari Al-Qur'an tuh apa, hadis tuh apa. Ya. Ini Jadi harus apa sih gua, boy? Jadi harus paham dulu ya apa sih maksud Iya. pembelajaran ini. ya kalau seandainya pun kita tidak bisa memahami pelajaran tersebut, setidaknya cintai dulu aja. Oke, lanjut Cin. Oke nih pertanyaan. Kalau misalnya kalian nih punya sesuatu, kalian pindah dimensi waktu ke kelas 10 sebelum kalian daftar akselerasi. Dan di hari itu akselerasi membuka pendaftaran. Kalian gimana nih? Kalian mau nggak daftar atau kalian nggak lagi gitu? Karena udah tahu gimana rasanya. Atau kalian memang mau daftar? Berarti ingatan kami sama.
Iya, Oh, sama. iya. Ingatan kalian sama, hanya diputar balikan waktunya. Kalau saya tadi juga ada bilang kan kalau misalnya saya masuk sini tuh gara-gara disuruh orang tua juga. Jadi saya bakal tetap masuk sih kalau misalnya udah Pasti disuruh lagi. iya disuruh lagi. Mau kayak mana pun timeline-nya tetap sama loh. Udah putar waktu timeline-nya sama. Apa canon event? Ya canon event udah nggak bisa dihindari. Oh iya. Jadi harus memang tinggalkan semua. Kalau aku bakal tetap ikut percepatan sih. Yes. Soalnya kan kemampuannya sama ya. Iya. Udah pernah dipelajari. Iya. Enak dong malah. Iya dong. Ya kan ada ngulang pelajaran lagi. Iya iya di musim waktu ya. Betul betul. Gak tau nih kayak mana soal ujiannya. Iya. Iya. Mantap. Kalau Sophie gimana? Aduh. Mana ya? Hmm? Bingung. Enggak. That's very banyak banget memori ya di kelas 10. Iya, jujur kelas 10 seru. Jujur sampai sekarang, Rel. Heeh. Aku kangen Sansa. Iya, jujur. Tapi kalau misalnya ikut akselerasi lagi atau enggak sih kayaknya ikut ya. Karena sekarang ikut pun nggak ada rasa nyesel gitu sih. Jadi why not ikut lagi Teman-teman gitu. dukung kok. Teman-teman juga suportif gitu, baik. Itu sih. Oke. Ini nih kayaknya menuju pertanyaan terakhir nih. Terakhir banget. Oh my god, ini terakhir. Enggak, cuma Yo. satu Enggak, dua kami pertanyaan senang lagi. tadi. Iya iya. Iya. Kalau satu dua pertanyaan ini aku satuin aja sih di satu pertanyaan. Oke. Pertanyaannya apa sih tips dari kalian supaya kalian tuh semangat belajar gitu? Tips pribadi kalian itu supaya kalian semangat Iya. belajar dan apa yang harus dimiliki oleh anak Axel yang wajib banget dimiliki oleh Wajib Axel? banget. Sifat apa gitu Sifat atau apa atau barang apa yang harus dimiliki. Harus pokoknya sesuatu yang wajib sesuatu, dimiliki anak Excel. Tekad kah atau gimana? Heeh. Apa ya yang harus dimiliki anak percepatan? Pertama, coba dulu sih. Berani mencoba. Iya, Berani berani coba. Harus coba dulu deh. Berani, jangan Iya. takut. Jangan nggak mau gitu loh. Baru pastinya alasan kami pengen masuk percepatan tuh, ya coba dulu lah. Iya. Iya betul. Iya. Oke, kembali ke topik. Apa sih kata-kata atau kalimat terakhir yang ingin Iya. kalian sampaikan kepada viewers? Jadi terima kasih bagi pihak MPK yang udah ngundang kami. Terima bertiga. kasih udah datang. Iya, sama-sama. Baru pihak sekolah. Iya. Iya, Of course. Terima kasih ya. Jangan lupa Di di YouTube. subscribe ya. Untuk MPK Mansa, Instagramnya mpk.mansa. kita dulu. Gak apa-apa. Baru apa ya? Bunda kalau misalnya nonton nanti di rumah jangan jangan komen apa-apa, jangan banyak komen. Gak apa-apa sih kalau misalnya mau ningkatin ya. Iya. Anaknya. Iya. Baru buat adik-adik atau buat teman-teman, yuk sama-sama yuk bisa kita rajin belajar terus bangun bangsa kita ini. Supaya lebih maju ya kan. Iya, supaya bisa lebih maju gitu kan. Oke. First of all, aku mau ngucapin makasih sebanyak-banyaknya buat pihak MPK, buat teman-teman, buat Nisrin, buat Farel, buat teman-teman yang di balik kamera juga. Terima kasih buat effortnya. Jujur, podcastnya sangat seru. I had a great time here. Buat pihak sekolah juga terima kasih sudah membantu untuk melancarkan program kerja Terima mereka. kasih pihak sekolah. Terima kasih. Terus buat ayah sama mama, makasih banyak udah nge-support Kak Opi dari segala hal. Semoga Kak Opi bisa menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga. Amin. Terus buat teman-teman terdekat juga, terima kasih atas supportnya udah mau ngertiin kesibukan segala macam. Terus buat teman-teman sekalian, tetap semangat belajarnya. Kalau bisa manfaatin masa-masa SMA ini sebaik mungkin gitu. Belajarnya, main-mainnya juga kalau bisa yang positif, yang hal-hal negatif tuh dikurang-kurangin gitu. Sama semoga kita semua bisa melanjutkan ke jalan kita masing-masing yang kita impikan nanti. Amin. Amin ya Amin. Allah. Amin. Last one. Karena sudah banyak mukodimahnya tadi. Bukan mukodimah, penutupan. Iya. Nah, iyalah. Itulah pokoknya kan. Jadi singkat saja. Apa nih? Jangan lupa join KKDO Iman satu Medan. Perjuang dakwah tak kenal lah. Boleh. Boleh.
Oke, baik. Terima kasih kepada bintang tamu kita kali ini. Iya. Terima kasih telah membagi cerita, membagi pengalaman. Semoga dapat menginspirasi teman-teman di luar sana. Bisa diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, dan yang mohon maaf jika ada kekurangan. Itu kami juga bukan manusia yang sempurna. Dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih telah menonton acara podcast kita kali ini, Emi Podcast. Mengedukasi, memotivasi, dan menginformasi. Tungguin episode selanjutnya ya. Terima kasih, dadah. Dadah.